komputer. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Y sama dengan min 2X sin X pangkat 2. Nah, ini kan ini udah betul ya. Ini kita anggap ada dua buah fungsi perkalian. Kita misalkan fungsi yang pertama U namanya, fungsi yang kedua namanya V. Jadi U-nya kita misalkan min 2X. Berarti kalau dicari turunannya atau U aksennya adalah min 2. Sedangkan sin X kuadrat kalau diturunkan, turunnya sin kan cos X kuadrat. Ini sudah betul, cuman kalau biar aman ya penulisannya, ditulisnya sebagai 2X dari turunan X kuadrat ya, 2X dikali cos X kuadrat gitu. Sehingga kalau disusun apa? Rumusnya Y aksen kalau bentuknya U kali V apa kemarin? U aksen kali V ditambah V aksen dikali U. Oke, betul. Jadi U aksennya min 2 dikali V-nya sin X kuadrat ya. Ditambah V aksennya 2X cos X kuadrat dikali dengan min 2X. Nah, ini kan sebenarnya bisa disederhanakan lagi ya. Bisa kita kalikan kan si 2X sama min 2X. Berapa hasil dari perkalian 2X dengan min 2X? Ada yang tahu? Min 4 X kuadrat. Oke, betul. Ini kalau disederhanakan lagi ya bisa ditulis min 4 X kuadrat cos X kuadrat. Seperti ini. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini Y-nya adalah len 3 min 4 cos X. Berarti kan turunan dari len kan seper ya. Ini sudah betul ada satu pernya. 1/3 min 4 cos X. Cuman kan harus dikali lagi sama turunan dari 3 min 4 cos X. Turunan 3 berapa? Nol. Betul, turunan 3 0. Turunan min 4 cos X. Turunan dari min 4 cos Min X. Mm-mm. 4 sin X. 4 sin X. Oh iya betul. Turunan cos itu kan min sin. Kalau di depannya ada min 4 berarti min kali min kan jadi plus ya. Oke, ini udah betul. 4 sin X dibagi dengan 3 min 4 cos X. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ada berapa soal kemarin tugasnya ya? Banyak ya? 20, Bu. Oh iya, 20. Kok saya lupa? Ya, banyak ya. Oke deh. 19. Iya, ya, 20 ya. Oke, kita... Eh, ya deh. Kita lanjut. Jadi udah. Kita lanjut nomor 9. Ada 5X plus 1 dikali E pangkat 3X. Tetap ya pakai U kali V. Berarti U-nya betul di sini 5X plus 1. U aksennya turunan dari 5X kan 5. Turunan dari 1, 0. Makanya U aksennya di sini 5. Kemudian V-nya E pangkat 3X. V aksennya berarti turunan E pangkat 3X tetap E pangkat 3X. Terus jangan lupa dikali lagi sama turunan 3X. Yaitu 3. Berarti kita susun U kali V, U aksen V, berarti 5 kali E pangkat 3X ditambah V aksen U. Berarti 3 kali E pangkat 3X dikali lagi sama 5X plus 1. Sebenarnya ini kalau disederhanakan lagi bisa nih. Bisa nggak sih? Oh, ini aja. E pangkat 3X-nya kita keluarkan karena sama-sama punya E pangkat 3X.
Jadi ini kan sama-sama ada E pangkat 3 ini. Karena sama-sama punya E pangkat 3X, ini kan E pangkat 3X, ini E pangkat 3X, berarti ini bisa kita keluarkan E pangkat 3X, kemudian ini 5 ditambah 3 dikali 5X jadinya 15X, kemudian 3 dikali 1 jadinya 3. Jadi kalau disusun ulang, nilainya sama dengan E pangkat 3X. Boleh. Nah, E pangkat 3X, 5 tambah 3 8. Berarti 8 ditambah 15X. Seperti ini. Ada pertanyaan tidak? Bu, misalkan nggak disederhanakan, boleh nggak ya, Bu? Boleh sih, cuman lebih bagus aja gitu kan kalau disederhanakan. Yang kalau saya sih nggak apa-apa deh, nggak disederhanakan nggak apa-apa. Cuman saya rasanya gemes aja gitu ngeliat kalau belum disederhanakan. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Y-nya sama dengan X dikali E pangkat sin 2X. Berarti sama ya, ada perkalian, ada U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan U-nya sama dengan X, berarti U aksennya 1. V-nya E pangkat sin 2X, berarti V aksennya E pangkat sin 2X. Nah ini, turunannya ini yang kurang tepat. Ada yang tahu nggak? Harusnya turunan dari E pangkat sin 2X itu berapa? E Cos. pangkat sin 2X dikali 2 cos 2X. Dikali 2. Oh ya betul. Duanya dari 2X ya. Jadi ini sebenarnya ini kurangnya dari turunan sin yang belum. Iya, Bu. Jadi Lupa turunan kosnya. sin, harusnya ini dikali lagi sama cos 2X. Sehingga U aksennya 1 dikali V-nya betul E sin 2X ditambah V aksennya. Ini harusnya dikali lagi ya sama cos 2X. Begitu. Lanjut nomor 11, Y sama dengan X ln 2X min 1. Berarti turun dari ln kan seper. Oh enggak, ini pakai U kali V ya. Ini pakai apa ya? Iya, harusnya ini pakai U kali V nggak sih nomor 11? Ini kan perkalian X dengan ln 2X min 1. Jadi ini kan ada dua buah fungsi yang dikalikan. Berarti harusnya ini kita misalkan U-nya X, kemudian V-nya ini kita misalkan ln 2X min 1. Baru kita Itu cari. lanjutannya ada di atasnya, Bu. Hmm. Oh, ini belum selesai. Iya, Oh, itu ada. oh iya betul-betul. Oke, oke. Berarti udah betul ya nih. Bentuknya perkalian. Dan jadi berarti ini ya. Ini yang satu-satu. Ya udah. Jadi ini harusnya udah betul ya. X-nya 1. X, U-nya X. Turunnya U adalah 1. V-nya adalah ln 2X min 1. Turunnya ln itu kan adalah 1/2X min 1. Terus dikali lagi sama turunan dari 2X min 1, yaitu 2. Jadi 2/2X min 1. Itu kayak ada betul ini 2 kali X. Oke. Nomor 12. Cos 3X dibagi sin 2X. U-nya dimisalkan cos, V-nya dimisalkan sin. Turunnya U aksen, berarti turunnya cos kan min sin. Harusnya berarti min 3 sin 3X. V aksennya turunnya sin cos 2 cos 2X.
Oke, ini disederhanakan lagi bisa nggak? Yang bawah kan dibagi V kuadrat, sin 2X kuadrat. Hmm, nggak bisa ya, nih ya tetap ya. Ini sin 3X dikali sin 2X, ini cos dikali cos. Udahlah, nggak apa deh, biarin gini aja. Selanjutnya nomor 13. Y sama dengan 3X plus 1 dikali cos 2X. Dibagi E pangkat 2X. Betul, pakai U per V. U-nya 3X plus 1 cos 2X. Nah, berarti di dalam U itu ada perkalian lagi dua buah fungsi. Berarti ini langsung ya, berarti ya 3X plus 1 turunannya 3. V-nya cos 2X, jadinya makanya U aksen V, 3 dikali cos 2X. Kemudian ditambah V aksen U, turunannya cos, kan min sin 2X dikali, ini dikali lagi ya, ini dikali lagi sama 2. Dikali lagi sama 2, terus ditambah U, U-nya 3X plus 1. Sehingga U aksen V, ini semua nanti dikali sama E pangkat 3, E pangkat 2X dikurangi V aksen U. V aksennya adalah 2 kali E pangkat 2X dikali U-nya 3X plus 1 cos 2X. Oke, ada yang bisa disederhanakan nggak ini? Ini ya, sama-sama ada E pangkat 2X-nya ya. Coba ini dilihat ya. Ini ada E pangkat 2X. Terus ini juga ada E pangkat 2X. Ini juga ada E pangkat 2X. Jadi bisa kita coret atau disederhanakannya gini dulu. E pangkat 2X-nya kita taruh di luar. Berarti berarti ini 3 cos 2X. 3 cos 2X dikurangi. Sebentar. Ini harusnya dikali ya. Dikurangi hasil kali dari 3X plus 1 dikalikan dengan 2 sin 2X. Ini ya, 2 sin 2X. Terus sisi kiri, sisi atau suku berikutnya itu kan ada 2 sama cos. Jadi bisa ditulis juga. Jadi ini ada min, berarti ini dimin lagi ya. Ini dimin lagi sama 2 cos 2X atau 3X plus 1 tetap sama 2 cos 2X. Ini. Terus ini dibagi semuanya sama E pangkat 2X kuadrat. Berarti kalau ini kuadrat, ini pangkat 1. Berarti kan bisa dicoret tinggal pangkat 1. Nah, hmm, udah. Berarti hasil akhirnya gini aja. Tinggal kita menghilangkan E pangkat X-nya. Jadi 3 cos 2X min 3X plus 1 kali 2 sin 2X dikurangi 3X plus 1 kali 2 cos 2X per E pangkat 2X. Begitu. Selanjutnya nomor 14. X pangkat 5 dikali sin 2X kali cos 4X. Jadi di sini X pangkat 5 dimisalkan U. Nah, ini ada yang kurang teliti. Nastiti. Kok integral. Turunan dari X pangkat 5 berapa Nastiti? 5x pangkat 4. Nah, 5X pangkat 4. Berarti ini harusnya kurang pangkat 4. Kemudian V-nya sin 2X kali cos 2X. Berarti V aksennya turunan pakai U kali V ya ini ya. U-nya sin, eh, U-nya sin 2X berarti turunnya sin kan cos. Cos 2X dikali 2 berarti 2 cos 2X dikali V-nya cos 4X. Harusnya ditambah kan ya, ditambah sama V aksen U. Nah, karena V-nya cos 4X, turunan cos kan min sin. Makanya di sini terus ada minnya ya. Min 4 sin 4X dikali lagi sama sin 2X. Sehingga
Ini harusnya turunannya jadi 5x pangkat 4 dikali sama semua itu kan ya harusnya ya. Ini kenapa cuma segini aja, Nastiti? Oh iya sih bener sih. Sorry, sorry. Ini kan U aksen kali V ya. Iya bener. Harusnya U aksen kali V. 5x pangkat 4 dikali sin 2x kali cos 4x ditambah lagi sama V aksen U. V aksen U kan seperangkat ini semua. Dari 2 cos 2x, cos 4x, min 4 sin 4x, sin 2x dikali lagi sama U. U-nya adalah x pangkat 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Y sama dengan E pangkat 3x dikali sin 4x. Udah, berarti pakai U kali V kan ya? Berarti U-nya E pangkat 3x, U aksennya E pangkat 3x dikali 3, V-nya sin 4x, V aksennya 4, tuh, ya, turunnya sin cos, berarti 4 cos 4x. Sehingga Y aksennya U aksen V, 3E pangkat 3x kali sin 4x ditambah V aksen U. Mungkin harusnya I pangkat 3x ya. Oke, lanjut nomor 16. Bentuknya pembagian bagi berarti pakai U per V. U-nya X pangkat 4, berarti turunannya 4X pangkat 3. V-nya X pangkat 1 pangkat 2. Turunannya berarti 2 dikali X plus 1 pangkat 1. Dikali lagi sama turunan dari X plus 1, yaitu 1. Oke, udah betul hasilnya 2X plus aksen V ya. Berarti 4X pangkat 3 dikali V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Coba, ini ada 2, pangkat 2, terus dipangkatkan lagi. Jadi, pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, jadi pangkat berapa? Pangkat 4. Oke, pangkat 4 ya. Ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi ya. Kalau dilihat dari X plus 1, ini kan tadi sebenarnya 2X. Ini kasih kurung ya. 2X plus 1 itu kan pecahan dari 2 kali X plus 1. Jadi sebenarnya kita bisa memfaktorkan X plus 1 kan ya, karena sama-sama punya X plus 1. Di sini X plus 1 sudah keluar 1, berarti tinggal 4X pangkat 3 dikali X plus 1. Kemudian ini X plus 1-nya sudah keluar, berarti eh, sisa 2 sama X pangkat 4. Karena ini negatif, berarti 2X pangkat 4. Gini. Dibagi sama X plus 1, tadi pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi, kan jadi pangkat 4. Ini bisa dicoret, jadi tinggal pangkat 3. Nah, ini bisa kita uraikan. Ini kali ini. Jadi, 4x pangkat 3 kali x. 4x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 4 per x plus 1 pangkat 3. Jadi ini 4 sama min 2 hasilnya 2x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 per x, aduh, per x plus 1 pangkat 3. Seperti ini. Oke, jadi saran saya kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Kalau kayak gini kan lebih simpel nulisnya seperti ini kan ya hasil akhirnya ya. 2x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 per x plus 1 pangkat 3. Ada yang perlu dibahas? Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Lanjut nomor 17. Ln 1 min x pangkat 2 dibagi 1 plus x pangkat 2. Ini dimisalkan ya ini dalam itu U per P. Jadi U-nya 1 min X kuadrat. Berarti U aksennya min 2X. Kalau V-nya 1 plus X kuadrat, berarti V aksennya plus 2X. Setelah itu kita turunkan ln-nya jadi seper ya. Seper X1 min X kuadrat per 1 plus X kuadrat.
dikali U aksen V. Berarti min 2X dikali 1 plus X kuadrat min V aksen U per V kuadrat. Oke. Nah, ini sebenarnya juga bisa disederhanakan nih. Coba dilihat. Kalau kita punya satu, nih ya, harusnya kalau ada satu dibagi, bentar, kalau ada satu dibagi dengan satu min X kuadrat per satu plus X kuadrat. Itu kan artinya satu dikali satu plus per satu min. Jadi ini harusnya satu plus X pangkat 2 dibagi satu min X pangkat 2. Ini kan dikali ya sama yang bawahnya. Di bawahnya ini kan ada 1 plus X pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Berarti kan ini bisa dicoret sama ini. Nah, ini kan lebih ringkas kan. Terus ini coba kita kalikan min 2X kali 1. Berarti min 2X. Terus min 2X dikali X kuadrat. Berarti min 2X pangkat 3. Min 2X kali 1 berarti tetap min 2X. Min 2X dikali min jadinya plus 2X pangkat 3. Nah, di sini ada min 2X pangkat 3 sama plus 2X pangkat 3 kan habis. Min 2X sama min 2X jadi berapa? Min 4X. Min 4X. Berarti ini harusnya min 4X per 1 min X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat. Berarti hasilnya 1 min X pangkat 4. Nih, lebih sederhananya bentuknya jadi seperti ini. 1 min X pangkat 4 dapatnya dari ini ya. 1 dikali 1, 1. 1 dikali X pangkat 2 jadinya plus X pangkat 2. Terus ada min X pangkat 2 sama 1. Jadi kan min X pangkat 2. Tadi yang plus sama yang min bisa saling menghilangkan. Jadi sisa min X kuadrat dikali positif X kuadrat. Hasilnya adalah min X pangkat 4. Oke? Ada pertanyaan lagi tidak? Jelas ya. Lanjut nomor 18. Bentuknya sama, pembagian. Pakai U per V. Tapi ternyata pembilangnya itu juga bentuk perkalian. Jadi di sini harus kita kalikan atau cari turunannya dulu. Aksennya berapa? Kalau E pangkat 2X dikali ln X, berarti U-nya kan E pangkat 2X. Kalau U aksen, betul ini ya, ada 2 E pangkat 2X dikali sama V. V-nya ln X. Ditambah turun dari ln adalah 1 per X dikali U-nya adalah E pangkat 2X. Tuh. Terus, sehingga langsung ini. Sehingga ini bisa U aksen V. V-nya kok nggak dicari dulu ya tadi. U aksennya kan sebanyak ini semua. Nah, tadi U aksen. Ini. U aksennya kan 2E pangkat 2X. X ditambah 1 per X. E pangkat 2X. Nah, ini biasakan dikasih kurung ya. Biar nggak ambigu. Soalnya kalau di matematika, itu kalau ada perkalian sama penjumlahan berarti kan harus didahulukan perkalian. Nah, padahal di sini ini tuh ada satu kesatuan. Jadi satu kelompok ini semua, ini kan tadi namanya U aksen, dikalikan sama V, dikurangi sama V aksen. V aksennya, ini benar pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. V-nya, oh iya ini pangkat 3 ya. Hmm. Oke deh, berarti turunannya adalah min 3 X min 1 pangkat 2 dikali U-nya adalah I pangkat 2X ln X. Hmm. Oke. Nah, ini kan sebenarnya juga bisa disederhanakan. Loh, ya, pencet apa tadi saya? Balik. Coba tadi.
4 atau 5? 5 ya kayaknya. Nah, ini kan sama-sama punya X min 1. Berarti ini X min 1-nya dikeluarkan. Ada X min 1 pangkatnya 2 sama X min 1 pangkatnya 3. Berarti kita pilih yang pangkat besar atau pangkat kecil. Kalau mau menyederhanakan bentuk, kalau pangkat 2 berarti kan pangkat 3 itu kan terdiri dari pangkat 2 dikali pangkat 1. Berarti harusnya kita pilih yang kedua suku ini punya. Jadi karena kedua suku ini sama-sama punya X min 1 pangkat 2, maka kita pilih X min 1 yang pangkat 2. Sehingga di suku pertama dia masih punya X min 1 pangkat 1. Jadi ini 2 E pangkat 2X ini ya. Ln X ditambah E pangkat 2X per X. Nah, ini semuanya nanti harus dikali sama X min 1. Nah, yang di sebelah sini X min 1 pangkat 2 kan sudah keluar. Berarti tinggal dikurangi 3 E pangkat 2X ln X. Sehingga nanti ini kalau dibagi semuanya dengan X min 1, ada pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Jadi pangkat berapa? Ada yang tahu? 5. Hmm, 1. 5 itu kalau ditambah. Bukan ditambah, kalau dikali. Jadi secara aljabar Oh, ya. 6. 6. Berapa? 6. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi hasilnya adalah perkalian. Jadi kalau saya punya A pangkat B dipangkatkan lagi C, maka hasilnya adalah A pangkat B kali C. Cuman kalau kita punya A pangkat B terus dikali sama A pangkat C, ini baru ditambah pangkatnya. B ditambah, B ditambah, B ditambah C. Ini. Oke ya. Jadi ini harusnya X min 1 pangkat 6 ya. Nah, karena di sini X min 1 pangkat 2, di sini X min 1 pangkat 6, berarti ini sisa pangkat 4. Begitu. Hmm, ada yang bisa disederhanakan lagi nggak ini? Ada E pangkat 2X ya, tapi tetap aja. Nanti di itu ada ln. Ini ada ln. Udah, nggak apa-apa deh, biarin gini aja. Lanjut ya. Lanjut 19. Ada E pangkat sin kuadrat 5X. Ini disuruh nyari turunan keduanya ya? Apa gimana ya? Kok ada F double aksen? Apa artinya Nastiti? Itu turunannya sin kuadrat 5x tuh. Gimana Hmm, tuh? ini harusnya lebih ada ini, apa maksudnya? Cukup diturunkan satu kali saja. Jadi ini harusnya Y sama dengan E pangkat sin kuadrat 5X ya. Berarti E, turunan E kan tetap E. Jadi aksennya itu harusnya kan tetap E pangkat sin kuadrat 5X. Cuman kita harus kalikan lagi dengan turunan sin kuadrat. Nah, kalau ada pangkat 2 berarti kan pangkatnya turun ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Jadi pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1 sin 5X. Terus dikali lagi sama turunannya sin. Turunannya sin itu kan, apa turunannya sin? Cos. Cos. Kalau sin 5X berarti turunannya cos 5X. Nah, terakhir dikali lagi sama turunan dari 5X. Berapa turunannya 5X? 5. 5. Begitu. Jadi ini kalau angka sama angka ya 2 kali 5 bisa saya susun jadi 10 E pangkat sin kuadrat 5X dikali sin 5X terus dikali lagi sama
cos 5x. Ini hasil akhirnya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke, terakhir ya, nomor 20. Nomor, atau udah? Terakhir 19 soal aja? Atau 20? 20 soal, Bu. Ini berarti ada satu yang nggak dikerjain sama Nas Titi? Atau gimana? Itu tadi nomor 20 ada di bawahnya. Oh, ini yang kehapus ini. Oke, bentar, bentar. Ini antara kehapus atau Iya, itu, Bu. foto ya? Pas ngefotonya kayaknya kurang cerah Iya, mungkin. pas ke foto. Iya, Bu. Nah, itu. Jadi jangan pakai pensil ya. Dikerjakannya pakai ballpoint. Bentar. Baterai saya mau habis. Bentar ya. Iya, Bu. Oke. Y sama dengan ln X pangkat 2 dikali akar 1 min X kuadrat. Turunan ln kan seper. Nah, ini sama nanti kita hitungnya di dalamnya ln terlebih dahulu. Pakai U kali V ya. Berarti punya X kuadrat, maka turunannya adalah 2X. Kalau V-nya adalah akar 1 min X kuadrat, berarti turunannya setengah. Terus pangkatnya setengah dikurangi 1 kan min setengah. Pangkat min itu bisa berubah jadi seper akar. Ini udah betul. Seper akar 1 min X kuadrat. Nah, dikali lagi sama turunan di dalam akar. Turunan di dalam akar itu 1 min X kuadrat. Berarti turunannya 1, 0. Turunannya min X kuadrat adalah min 2X. Sehingga ini V aksennya min 2X. Oh, 2 sama 2 ini sama Nas Devi dicoret ya. Jadinya min X per akar 1 min X kuadrat. Sehingga tinggal kita susun ya nanti ya. U aksen V berarti 2X dikalikan dengan akar 1 min X kuadrat. Benar? 2X dikali akar 1 min X kuadrat. Terus habis itu V aksen U. Ditambah lagi sama V aksen U. V aksennya tadi adalah min X per akar 1 min X kuadrat dikali X kuadrat. Berarti harusnya jadinya min X pangkat 3. Nah, ini udah betul. Dikali sama sepernya. Seper X kuadrat akar 1 min X kuadrat. Mm-mm. Oke, udah betul. Bisa disederhanakan nggak ini kira-kira? Bisa, maksud disederhanakan itu bisa dicoret atau tidak gitu ya. Bentar. Ini kok belum- Oh, ini. Oke. Ini berarti Y aksennya. Oh, Y aksennya. Ini kan per satu kan ya. Ini kan sama aja per satu. Berarti ini kan bisa dirubah jadi akar. Penyebutnya jadi akar 1 min X kuadrat semua. Akar 1 min X kuadrat dibagi 1. Berarti kan tetap ya akar 1 min X kuadrat. Terus dikali lagi sama 2X kali akar 1 min X kuadrat. Jadi akar kalau dikali akan akar, berarti kan akarnya hilang. Berarti ini sisa 2X dikali 1 min X kuadrat. Terus ini dikurangi sama min X pangkat 3. Nah, ini kan di depan tetap ya. Yang ini depan tetap seper X kuadrat dikali akar 1 min X kuadrat. Ini kan dikali. Jadi akar dikali akar berarti kan akarnya hilang. Jadi ini, atau ini dulu deh. Ini dikali ini. Berarti ini 2X min 2X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Itu tetap X kuadrat. Akar dikali akar berarti kan akarnya hilang. Jadi tinggal 1 min X kuadrat.
Seperti ini. Nah, ada min 2x pangkat 3 sama min 1x pangkat 3. Berarti bisa kita jumlah jadi min 3x pangkat 3 per... Hmm, ini bisa dicoret nggak? Ini per gini aja dulu ya. Per x kuadrat 1 min x kuadrat. Jadi ini x-nya bisa keluar lagi ya. X-nya bisa keluar lagi jadi 2 min 3x pangkat 2 per x pangkat 2 kali 1 min x kuadrat. Jadi ini bisa dicoret. Nah, bentuk sederhananya jadi tinggal 2 min 3x kuadrat per x dikali 1 x dikali x kuadrat min x pangkat 3. Ini hasil akhirnya. Lebih cantik kan ya? Lebih simpel gitu. Bandingkan hasilnya ini sama hasilnya ini. Jadi ini nggak salah sih yang ini. Cuman kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, ada pertanyaan tidak? Ampun, habis waktu banyak ya kita ya. Semoga masih cukup waktunya. Jelas ya? Oke, sebentar. Selanjutnya ke materi baru tentang hmm, sebentar. Oh, kita belum. Ke ini, turunan turunan tingkat tinggi ya. Tapi ini deh, saya share screen. Oke, sudah terlihat semuanya? Terlihat papan kosong doang ya. Ya, saya mau nulis aja. Kayaknya lebih cepat dipahami kalau saya nulis atau saya ngetik. Kalau menurut kalian. Gimana kalau dari kelas Zoom ini lebih suka diketik apa ditulis? Kalau diketik lebih kebaca sih, Bu. Hmm. Tapi dari segi pemahaman ngerti. Diketik sambil dicoret-coret. Saya evaluasi dari kelas yang bukan RPL ya, kelas yang tatap muka gitu. Anak-anak tuh katanya lebih suka kalau ditulis gitu. Ketika saya nampilin slide, nggak ada, ini kurang lebih dipahami gitu katanya. Katanya kalau ditulis satu-satu gitu lebih paham katanya. Kalau kalian gimana? Ditulis. Ditulis. Tulis Iya. ya kamu ya. Emang kayaknya matematika gitu ya. Oke deh. Ya. Oke, sekarang kita bahas keturunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi ini artinya, kalau kemarin kan kita belajar turunannya satu kali doang gitu ya. I aksen itu kan artinya turun satu kali. Tapi kalau ada double aksen, ini berarti diturunkan dua kali. Jadi notasinya sama seperti ini. Jadi kalau kalian punya fungsi fx, kita misalkan y, berarti setelah kita dapatkan dy dx-nya, kita turunkan satu kali lagi terhadap x. Itu artinya notasi y double aksen. Jadi diturunkan dua kali.
Contohnya misalkan kita punya berapa ya? Misalkan 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 gitu ya. Kalau turunan sekali, itu berarti kita dapatnya berapa ini? 12x pangkat 2 Mm-mm, ditambah 10x. tambah 10x. Nah, kalau ada notasi double aksen, berarti kita turunkan satu kali lagi dari hasil ya aksen yang terakhir ini. Jadi 12x pangkat 2 diturunkan lagi jadi 24x, terus 10x diturunkan lagi jadi 10. Paham ya? Begitu juga kalau misalkan eh, double-nya double 3 gini ya, aksennya ada 3, berarti diturunkannya 3 kali. Berarti kalau 24x diturunkan jadi berapa? 24. 24. Kalau 10 diturunkan lagi jadi berapa? 0. 0. Oke. Nah, kalau double kan 2 triple lah ini saya. Ya turunan ketiga Y triple aksen gitu. Kalau udah lebih dari 3 kan nggak mungkin kita nulis ininya sebanyak 4 kali gitu ya. Biasanya sih langsung boleh juga ditulis gini. Ini artinya diturunkannya 4 kali. Y4 gini misalkan. Berapa turunannya 24? 0. 0. Oke. Turunannya 0 berapa? Ada yang tahu turunannya 0? Halo, turunannya 0? 0, Bu. Tetap. Nah, 0 ya 0 diturunkan ya. Oke, lanjut. Ini ya, ini namanya istilahnya turunan tingkat tinggi. Jadi artinya diturunkan berkali-kali gitu lah intinya. Terus kalau turunan fungsi parametrik, ada istilah lagi namanya turunan fungsi parametrik. Wah, ini tadi saya pakai apa ya? Ya sebentar. Oh, bentar. Turunan fungsi parametrik. Selanjutnya tentang turunan fungsi parametrik. Nah, namanya parametrik itu artinya ada parameter lain gitu ya. Jadi, misalnya saya punya X, itu adalah fungsi terhadap variabel T. Terus Y itu juga suatu fungsi lain. Fungsi lain ya, jangan F deh. Biar menunjukkan kalau fungsinya berbeda, kita kasih nama kayak G gitu ya. G, tapi variabelnya juga sama-sama terhadap T. Nah, masalahnya kalau kita mau mencari turunan dari fungsi Y aksen gitu misalkan. Misalkan ini kita mau cari Y aksennya berapa. Padahal Y itu kan fungsi terhadap X kan ya. Di mana X-nya fungsi terhadap T. Jadi di sini Y aksennya, sebentar. Jadi di sini Y aksennya itu ya, Y aksennya adalah kan DY per DX kan Y aksen itu. Jadi kalau Y-nya terhadap T, kita turunkan terhadap T, si Y-nya. Si X-nya juga kita turunkan terhadap T. Gitu. Contohnya nih, misal kita punya contoh ya. Contoh. Contoh misalkan kita punya hmm, Y-nya adalah T dikali E pangkat 2T.
Terus X-nya adalah 2T. Disuruh mencari turunan Y aksennya. Y aksennya berapa? Berarti kan masing-masing ini kita turunkan terhadap T. Kita cari turunannya. Kan dy per dx Y aksen itu ya. Berarti Y dulu ya. Y-nya diturunkan terhadap T. Jadi kita cari turun dari T dikali E pangkat 2T dibagi dengan turunannya X terhadap T. Ini. Nah, karena si Y ini kan perkalian dua buah fungsi, T dikali E pangkat 2T, maka berlaku aturan U kali V. Kayak tadi yang sudah kita bahas ya, berarti U-nya kan T, berarti U aksennya 1. U aksen dikali V. V-nya E pangkat 2T, ditambah V aksen U. U-nya T, V aksennya adalah berapa? E pangkat 2T, berarti tetap E pangkat 2T, cuman harus dikali lagi sama turunan dari 2T, yaitu 2. Aduh. Oke, 2. Berarti 2-nya bisa saya tulis di depannya sini. Nah, baru dibagi sama turunan 2T adalah 2. Begitu. Udah, ini nggak bisa disederhanakan lagi deh. Ini hasilnya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Sekarang kalau misalkan ini digabungin sama turunan tingkat tinggi, misalkan dari Y aksen ini mau cari turunan keduanya. Saya diturunkan satu kali lagi, gitu kan ya. Per 2 itu kan cuma koefisien. Ini bisa dituliskan sebagai setengah dikali turunan dari 1 kali E kan tetap E ya. E pangkat 2T ditambah 2T dikali E pangkat 2T. Ini. Di setengahnya tetap. Turunan E pangkat 2T berarti kan 2E pangkat 2T. Ditambah, nah ini, dikali lagi sama turunan 2T E pangkat 2T. Berarti 2 dikali turunan, 2-nya tetap ya. Nggak usah diturunkan. Jadi kita hanya menurunkan T dikali E pangkat 2T. Di mana T dikali E pangkat 2T tadi, ini kan kita sudah dapatkan. Hasilnya adalah ini kan ya. T dikali E pangkat 2T. Hasilnya adalah E pangkat 2T ditambah 2T dikali E pangkat 2T. Jadi ini tetap setengah dulu. Ini 2E. Atau langsung dikalikan setengah ya. Biar sederhana gitu, biar nggak ada pecahannya. Jadi setengah dikali 2 kan 1. Berarti ini hasilnya tinggal 1E pangkat 2T. Terus ini dikali 2 lagi. Berarti habis kan ya setengahnya. Berarti tinggal turunan dari T, E pangkat 2T. Hasilnya sama seperti ini. Jadi, nggak usah kurung deh. Ini bisa di... Jadi ini hasilnya adalah E pangkat 2T ditambah 2T dikali E. 2T dikali E pangkat 2T. Gini ya. Nah, ini ada E pangkat 2T, E pangkat 2T, E pangkat 2T. Jadi bisa disederhanakan, 1 tambah 1 kan 2. 2 ditambah 2T. Ini. Jelas sampai sini? Masalah turunan tingkat tinggi, turunan fungsi parametrik. Ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Next ke satu lagi. Ya, turunan fungsi implisit. Jadi ada istilah eksplisit, ada implisit. Kalau eksplisit, kalau dari segi bahasa kan berarti kan artinya belak-belakan gitu kan ya. Tidak ada yang ditutupi. Kalau implisit itu kan tersembunyi. Jadi kalau fungsi implisit itu berarti artinya kita harus bisa menemukan fungsinya. Jadi fungsinya tidak secara eksplisit tertulis. Jadi misalkan ya fungsi implisit. Misalkan kita punya bentuknya gini, kayak persamaan gitu loh fungsi implisit itu. Jadi cuman ada
2x pangkat 3 dikurangi xy plus y pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ketika kita disuruh mencari turunan dari fungsi yang implisit, ini berarti masing-masing ruas harus kita turunkan terhadap x. Jadi ini 2x pangkat 3 diturunkan, terus x dikali y diturunkan, y pangkat 3 diturunkan, ruas kiri diturunkan terhadap x, berarti ruas kanan juga diturunkan terhadap x. Turunannya 0 tadi berapa? 0. 0. 0. Oke. Turunan 2x pangkat 3. 6x pangkat 2. Oke, betul. 6x pangkat 2. Nah, ada x dikali y, berarti kita pakai konsep U kali V. Jadi kalau ada x dikali y, berarti ini kita anggap ini U, ini V. Di mana UV kalau dicari turunannya itu kan U aksen V ditambah V aksen U. Jadi U aksen turunan dari X itu kan 1. Kalau V-nya itu sama dengan Y, berarti 1 kali Y. Nah, V aksen gimana? Kalau V itu Y, berarti V aksen itu Y aksen. Dan U-nya tetap X. Seperti itu. Di mana Y aksen ini tadi definisinya adalah DY DX. Jadi ini bisa dituliskan sebagai min dikali, ini kan hasilnya min ya. Jadi min dikali 1Y jadi min Y. Min dikali Y aksen X jadi min Y aksen X. Kemudian Y pangkat 3. Y pangkat 3 diturunkan. Jadi notasi turunan itu D di X gitu ya. Nah, ini berarti pakai aturan rantai. Kita turunkan dulu terhadap Y dari Y pangkat 3 ini. Jangan lupa lagi dikali sama DY DX. Jadi turunan Y pangkat 3 itu kan 3Y pangkat 2 dikali sama DY DX. Tuh, di mana DY DX tadi itu kan bisa kita tuliskan sebagai Y aksen gitu ya. Tapi ini. Tapi kalau saya khawatir kalau Y aksen nanti dikira Y pangkat 1 ya. Kita pakai notasi ini aja ya. Untuk Bentar. Jadi baterai habis. Sekarang. Nah, nah, jadi kita pakai notasi DDX aja ya untuk menyatakan turunan pertama. Jadi ini, bentar saya edit dulu. Saya hapus dulu. Berarti ini harusnya bisa dituliskan DYDX ya. Y aksen itu udah DYDX. Dikali dengan X, kemudian ditambah Y pangkat 3, tadi turunannya adalah 3Y pangkat 2 dikali, DYDX. DYDX. Seperti ini. Nah, mencari turunan itu kan artinya sama saja mencari DYDX-nya itu sama dengan berapa gitu kan ya. Berarti kita pindahkan yang tidak ada notasi DDX ke sisi kanan. Jadi di sini DDX-nya tetap DDX dikali X. Atau ini bisa kita jadikan 1 ya. Nah, biar aja. 3Y pangkat 2 DDX. Nah, yang nggak ada DDX-nya dipindah ke kiri, ke kanan. Jadinya 6 min 6x kuadrat min y dipindah ke kanan jadinya plus y. Gitu. Ini ada min ya ternyata di sini. Berarti ini harusnya masih ada min. Nah, ini bisa kita kelompokkan yang ada DDX-nya. DDX-nya kita kelompokkan. Kalau ini sudah keluar dari kurung, berarti kan di sini masih ada sisa min sama x. Makanya di sini terusnya min x. Ini keluar berarti masih ada sisa plus 3y pangkat 2. Ini tetap tokal ya, ini gini nggak apa-apa. Min 6x kuadrat plus y. Berarti ddx itu sama dengan, ini kan bentuknya perkalian. Kalau mau dipindah ruas, bentuknya jadi pembagian. Ini jadinya min 6x kuadrat plus y per
min X plus 3Y kuadrat. Ini. Jadi ini adalah turunan dari fungsi implisit ini. Jadi namanya fungsi implisit itu artinya tidak dituliskan secara jelas Y itu sama dengan apa. Di Y-nya itu nyampur sama variabel yang lain. Jadi kita harus bisa mencari turunannya dari fungsi implisit ini. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan tidak? Jelas ya? Satu lagi deh. Ada juga fungsi implisit yang bisa loh dicari dulu fungsi eksplisitnya. Contohnya ini. Misal kita punya 2X kuadrat min XY plus Y sama dengan 0. Nah, pakai cara yang tadi bisa. Pakai cara yang dirubah ke eksplisit dulu juga bisa. Tapi nggak semua ya, nggak semua fungsi implisit bisa dirubah ke fungsi eksplisit. Ini contoh yang bisa dirubah ke fungsi eksplisit. Caranya bagaimana? Caranya 2X kuadratnya kita pindah ruas terlebih dahulu. Min XY plus Y berarti sama dengan min 2X kuadrat. Setelah itu karena ini sama-sama ada Y-nya, berarti kan Y-nya keluar. Berarti di sini sisa min X. Ini karena Y-nya sudah keluar, sebenarnya masih ada angka 1 kan ya, jadi di sini masih sisa plus 1. Nah, berarti Y-nya sama dengan min 2X kuadrat per min X plus 1. Ini namanya fungsi implisit yang bisa diubah menjadi fungsi eksplisit. Nah, kalau seperti ini kan kalau mau nyari dy dx atau y aksen, itu kan pakai u aksen v, ya, min v aksen u per v kuadrat, di mana u-nya adalah min 2x kuadrat, berarti u aksennya adalah min 4x. Dikali V, V-nya adalah min X plus 1. Dikurangi V aksen, turunan dari min X adalah min 1. Dikali U, U-nya min 2X kuadrat. Per V kuadrat, min X plus 1 pangkat 2. Seperti ini. Jadi ini dikalikan, ini kali ini. Min kali min kan jadinya plus. Jadi ini 4X kuadrat. Min 4X dikali 1 jadinya min 4X. Terus ini min kali min kan jadinya plus 1. Plus 1 dikali min 2X kuadrat, berarti min 2X kuadrat. Per min X plus 1 kuadrat. Nah, 4X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Jadinya 2X kuadrat. Min 4X per, ini biarin gini aja nggak apa-apa. Karena nggak ada yang bisa dicoret nih. Udah hasil akhirnya seperti ini. Jelas? Jelas ya? Boleh kalau ada yang mau nanya. Nah, dulu kalau misalkan nanti di soal itu Mm-mm. akan disuruh ada nggak suruh misalkan tentukan fungsi eksplisit atau implisit kayak gitu atau nggak ada cuma ditulis soalnya aja kita yang menentukan. Jadi biasanya bentuknya hanya bentuk persamaan seperti ini. Kemudian disuruh mencari turunan pertama atau turunan kedua. Jadi terserah mau pakai metode apa. Apakah kita mau merubah dulu ke fungsi eksplisit atau mau langsung kita cari turunannya. Tapi yang jelas di soal nggak akan menjelaskan ini eksplisit atau implisit. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi sendiri gitu, apakah ini implisit atau eksplisit. Tapi yang jelas kalau eksplisit itu
bisa kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan sekian, X gitu. Jadi kalau di dalam Y-nya itu ada perkalian dengan variabel lain, itu berarti namanya implisit. Kalau Y-nya sudah tertulis Y sama dengan sekian X gitu, berarti itu namanya fungsi eksplisit. Gitu. Jelas Cahya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke. Sebenarnya masih ada satu cara lagi, yaitu dengan menggunakan diferensial parsial. Jadi di sini kalau kalau diferensial penuh ya, bukan parsial itu kan artinya sebagian ya. Kalau diferensial penuh kan kita nuliskannya sebagai dx, gini kan ya. Misalkan variabelnya y. Berarti kan kita mencari turunan dari y terhadap x. Ini kalau ini sebutnya sebagai turunan biasa atau turunan penuh gitu ya. Tapi ada satu lagi namanya diferensial parsial. Atau ini biasanya diferensial biasa gitu ya. Diferensial biasa. Ada satu lagi jenisnya namanya parsial, turunan parsial. Diferensial parsial. Artinya parsial itu kan sebagian. Jadi kita menurunkan hanya terhadap variabel itu saja. Misalkan kayak tadi ada Y sama X. Kalau secara parsial berarti kita menganggap variabel lain itu hanya sebagai koefisien. Notasinya itu ada seperti ini. Ini adalah del bacanya ya. Ini del X Y gitu misalkan. Contohnya tadi kan ada Y kali X ya yang tadi ini. Misalkan ini ada X dikali Y. Misalkan kita punya X kali Y. Kalau kita turunkan secara biasa, sorry, ini nggak ada sama dengannya. Ini nggak ada sama dengannya ya, sama dengannya sebelah sini. Jadi kalau kita menurunkan biasa, berarti kita menganggap X itu adalah suatu fungsi, Y adalah suatu fungsi. Berarti artinya ada dua fungsi yang dikalikan. Berarti pakai konsep U kali V. Gitu. Jadi ini pakai konsep U kali V, berarti U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. U-nya X ya. V aksen dikalikan dengan U. U-nya X. Nah, tapi kalau secara parsial, misalkan kita menurunkan parsial terhadap variabel X saja, gini ya. Berarti kita anggap Y itu hanya suatu bilangan. Biasanya kan kalau bilangan itu kan nggak kita ikutkan turunan. Jadi Y-nya tetap Y gitu. Kita hanya mencari turunan terhadap variabel X saja, di mana turunannya X adalah 1. Jadi Y dikali 1. Jadi sama dengan Y. Begitu juga kalau misalkan kita mau cari turunan parsial tapi terhadap Y. Berarti artinya kita menganggap X ini hanya suatu bilangan atau konstanta atau koefisien. Berarti X-nya ini tetap X. Kita keluarkan dari notasi turunan parsialnya. Tapi kita mau mencari turunan dari Y. Berarti turunan Y kan 1. Berarti X dikali 1. Hasilnya adalah X. Seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan cara menurunkan secara biasa, atau secara penuh, dan turunan secara parsial. Jadi ya, intinya kalau parsial itu ada variabel yang kita anggap sebagai suatu bilangan. Tahu dari mana variabel yang mau dianggap suatu bilangan, mana yang dianggap benar-benar variabel, bergantung pada ininya. Kalau del X, berarti kita anggap variabelnya hanya X. Selain variabel X, kita anggap bilangan. Di Y-nya nggak usah diutek-utek, tapi juga jangan dihilangkan. Y-nya tetap Y. Jadi kita cuma menurunkan X. Begitu juga kalau del Y. Berarti kita hanya menurunkan terhadap variabel Y. Berarti kita artinya nggak mengutak-atik variabel X. X tetap X. Jadi Y-nya kalau diturunkan jadi sama dengan 1. Begitu. Misalkan lagi kalau ada X, Y kuadrat. Atau X pangkat 3, Y pangkat 2 deh.
Kalau diturunkan terhadap X, berapa? Diturunkan parsial ya, del X. Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Turunan parsial X pangkat 3Y pangkat 2 terhadap X. Ella, coba Ella. Masih bingung, Bu. Oke, coba Nastiti, bisa Nastiti? Y kuadrat Y kuadrat. 3X pangkat 2. Oke, sip. Jadi kalau variabelnya diturunkannya terhadap X, berarti selain X, kita tetap nggak usah diotak-atik. Jadi Y kuadrat tetap Y kuadrat. Yang kita otak-atik hanya si variabel X. Jadi X pangkat 3 kalau diturunkan, berarti sama dengan 3X pangkat 2. Seperti itu. Contoh lagi misalkan, ini sama soalnya, tapi satunya kita turunkannya hanya terhadap variabel Y. Coba Ella, bisa nggak Ella? X pangkat 3 Mm-mm. dikali 2Y. Oke, sip. Jelas ya? Ini namanya diferensial parsial. Nah, gimana pengaplikasinya untuk yang tadi menyelesaikan fungsi implisit? Ini ya, konteksnya kalau mau menyelesaikan fungsi implisit dengan diferensial parsial. Nah, menyelesaikan fungsi implisit dengan diferensial parsial. Jadi kan in- em, fungsi implisit ya, sorry, turunan fungsi implisit, menyelesaikan turunan fungsi implisit dengan diferensial parsial. Berarti kan kita butuh mencari ddx kan sebenarnya. Intinya kan kita mau nyari ddx-nya itu berapa. Kalau menggunakan fungsi implisit, itu caranya negatif dari del z. Jadi z-nya si fungsi implisit ini bisa kita notasikan sebagai z itu sama dengan 0. Jadi kalau kayak persamaan yang tadi, yang di sebelah kiri itu semua kita anggap sebagai Z. Jadi del Z per del X. Terus habis itu dibagi dengan del del Y. Del Z per del Z per del Y. Itu. Contohnya tadi ya yang mana ya? Yang hmm, atau soal baru deh, soal baru. Misalkan ini. Misal kita punya X kuadrat min X kuadrat Y min Y kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti ini itu kita anggap sebagai Z. Berarti kita harus mencari turunan parsial Z terhadap variabel X. Itu. Artinya kita akan mengabaikan selain variabel X. Mengabaikan itu artinya bukan menghilangkan ya. Artinya nggak usah diutek-utek. Jadi kalau ini ada X kuadrat, berapa turunannya X kuadrat? Denti, coba 2 Denti. Berapa Denti? 2x 2X. Nah ini kalau ada X kuadrat tapi dikali lagi sama Y. Diturunkan parsial terhadap X. Berarti berapa Denti? 2x y Betul, 2XY. Kalau min Y kuadrat, tetap min y kuadrat. apa iya tetap min Y kuadrat? eh tetap itu kalau ada temennya ya. Kalau dia berdiri sendiri kan berarti dia suatu bilangan tertentu. Kan tadi saya bilang kan di awal.
kalau selain variabel X atau selain variabel yang mau diturunkan, kita anggap dia sebagai suatu bilangan. Jadi anggap aja Y kuadrat tuh angka 4. Kalau angka 4 diturunkan jadi berapa? Berapa turunan dari 4? 0. 0. Jadi ini hasilnya adalah 0. Paham ya? Coba lagi. Coba lagi ya. Misalkan ini diturun. Oh, ini warna putih. Sorry, sorry. Del Z per del Y. Nah, sekarang X kuadrat diturunkan parsial terhadap Y. Berarti berapa, Denti? 0. 0. Min X kuadrat Y diturunkan parsial terhadap Y. Berarti berapa? Min 1 Min, X kuadrat. oke, sip. Min 1 X kuadrat atau tetap min X kuadrat gini ya. Ya. Terus min Y kuadrat diturunkan jadi berapa? Min 2Y. Min 2Y. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita susun. Tadi kan dy dx itu nilainya sama dengan negatif del Z per del X. Del Z per del X-nya adalah 2X min 2XY. Terus dibagi sama del Z del Y. Berarti ini jadinya berapa ini? Min X kuadrat min 2Y. Atau kalau ini minnya buat semua, berarti bisa ditulis min 2X plus 2XY dibagi min X kuadrat min 2Y. Selesai. Begitu. Jadi ini ada 3 cara ya, berarti menyelesaikan turunan implisit, turunan yang fungsinya implisit, ada 3 cara. Yang pertama ini tadi, bisa dengan menggunakan diferensial parsial, caranya d dx itu sama dengan negatif del z per del x dibagi del z per del y. Jadi z-nya turunan terhadap x secara parsial dibagi dengan turunan z terhadap y secara parsial. Terus jangan lupa dikali min di depannya. Terus yang kedua bisa dengan merubah fungsi implisit menjadi fungsi eksplisit selama bisa dirubah. Kalau nggak bisa dirubah berarti cuma ada 2 metode berarti ya, antara parsial atau yang tadi diturunkan secara penuh tadi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya masih belum paham yang del Z, del Y tadi bisa X kuadrat min 2Y itu gimana ya, Bu? Mm-mm. Jadi kan ini kita punya X kuadrat. Ini jadi kalau ada seperti ini, berarti kita tuh bisa menurunkan masing-masing kan ya. Nyari turunan X kuadrat berapa, cari turunan X kuadrat Y berapa, terus Y kuadrat tuh berapa. Tapi kalau konteksnya parsial, berarti kita melihat diturunkannya parsialnya terhadap variabel apa. Misalkan di sini parsialnya terhadap variabel Y, berarti kita menganggap X kuadrat itu hanya suatu bilangan tertentu. Jadi nggak kita utek-utek gitu ya. Tapi kalau misalkan dia hanya berdiri sendiri, kayak X kuadrat ini dia berdiri sendiri, berarti kan kita anggapnya seperti kita mau menurunkan angka 4, tadi saya bilangnya. 4 kan turunannya 0. Berarti sama halnya X pangkat 2 juga kalau diturunkan parsialnya terhadap Y, terhadap variabel yang berbeda, itu berarti hasilnya 0. Misalkan, apa lagi ya? Misalkan saya punya hmm, X pangkat 3 diturunkan parsial terhadap Y. Karena ini variabelnya berbeda, berarti hasilnya 0. Atau misalkan variabel lain ya, misalkan saya punya variabel X pangkat 4 diturunkannya parsial terhadap M misalkan. Nah, ini kan beda variabel, berarti hasilnya sama dengan 0 gitu. Tapi kalau si variabel itu tadi ada variabel lain, misalkan kayak ini tadi X kuadrat Y, kan ada 2 variabel.
Diturunkan parsialnya terhadap Y, berarti X kuadrat ini dia tetap, jangan diapa-apakan. Tapi jangan dihilangkan juga, gitu. Yang kita turunkan hanya Y. Nah, turunan Y, kalau Y pangkat 1, itu kan berarti 1 turun ke depan, terus pangkatnya dikurangi 1. Berarti 1 Y pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Makanya di sini saya tulisnya X kuadrat aja, karena 1 dikali X kuadrat kan tetap X kuadrat. Gitu. Paham, Cah ya? Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk cara ini bisa digunakan ke semua persamaan, Bu. Yang parsial? Iya, Bisa. baik, terima kasih, Bu. Konteksnya fungsi ini ya, fungsi implisit ya. Konteksnya kalau fungsi implisit. Kalau fungsinya eksplisit, nggak perlu diferensial parsial gitu. Karena em, contohnya mana tadi ya? Sebentar, kan tadi kita punya, nih misalkan, bukan ding. Misalkan ini, kita punya fungsi eksplisit ini. Terus kalau mau pakai parsial, kan kita nggak tahu nilai Z-nya berapa kan. Jadi nggak bisa. Yang rumusnya ini hanya berlaku kalau bentuknya fungsi implisit saja, di mana kita tahu nilai Z-nya berapa. Nah, nilai Z itu adalah nilai yang ada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanannya itu 0, berarti pasti Z itu semua yang ada di ruas kiri. Gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan lagi tidak? Ini tadi kita mulai jam 4:04 ya. Ini kayaknya udah habis ya waktunya ya. Kita juga belum sholat maghrib kan. Oh, ini deh tugas ya. Tugas. Hehe. Biar lebih memahami, saya kasih tugas. Oh, atau ini aja deh nanti saya. Enggak boleh, sekalian deh. Ini biar nggak lupa juga saya. Tugasnya, jadi kita bahas apa aja sih ya? Implisit, turunan tinggi, tingkat tinggi ya, sama turunan parametrik ya. Nih, ini deh. Dapatkan turunan berapa ya? Kedua ya. Latihan deh. Turunan kedua. Hmm, mm, turunan kedua dari fungsi parametrik ini. Dari fungsi parametrik. Misalkan ini satu aja deh ya. X-nya adalah menjadi 3 cos theta dikurangi cos pangkat 3 theta. Y-nya 3 sin theta dikurangi sin pangkat 3 theta. Terus yang kedua yang fungsi implisit. Hmm, ini ya. Dapatkan turunan dari fungsi implisit di bawah ini. Dapatkan turunan 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 pertama aja lah ya ini ya. Nggak usah turunan kedua, turunan pertama aja. Dapatkan turunan pertama dari fungsi implisit. Dengan dua metode ya. Dengan, ya dong, dengan metode, apa tadi namanya?
metode turunan biasa, kita aja ya turunan biasa, dan turunan parsial atau diferensial parsial. Persamaannya dua ya. Soal yang pertama, x kuadrat min x pangkat 2 ditambah 3y sama xy min y pangkat 3 sama dengan 14. Lain aja tugasnya. Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas? Sudah? Bisa diakhiri pertemuan hari ini? Bisa, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sedikit tanya, Bu. Ini Iya, tugasnya sampai kapan, Bu? Batasnya pengumpulannya. 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu aja. Oh ya, Alhamdulillah. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya Iya, tutup Bu. ya. Iya. Ya, Bu, makasih. Ya.